posisi saya baru dari BSD ya, jadi saya tambah dulu gitu ya, karena tuntutan dari pekerjaan gitu ya. Nah baru saya kesini gitu ya. Nah, oh saya pikir kok kayak tebakan saya gitu. Ada TV. Ya baik, sungguh sangat bahagia sekali saya bisa ada di tengah-tengah rekan-rekan sedama sekalian hari ini. Kesempatan yang sangat baik kita berbagi dhamma di sini dan kita membawakan satu topik, yaitu hidup yang benar gitu ya. Kalau ada hidup yang benar, maka ada hidup yang salah, tentu saja begitu ya. Berarti Ko Erik ini adalah orang yang hidupnya benar selalu, enggak juga. Kita sama-sama belajar untuk hidup yang benar gitu ya. Nah oleh sebab itu maka saya ingin sharing, berbagi tentang bagaimana hidup yang benar ya. Rekan-rekan sedama sekalian, bicara soal hidup yang benar, kalau saya izin bertanya kepada rekan-rekan sedama sekalian yang ada di sini, wihara ini sangat bagus sekali ya. Saya tadi melihat dari depan aja, saya nyampe kebetulan terlalu pagi. Enggak sih, udah malam, tapi masih kepagian gitu ya. Saya nyampe jam 6 tadi di sini, jadi belum ada orang sama sekali gitu ya. Ada pengurus wihara satu ya gitu ya. Nah, datang kebagian dan saya lihat wiharanya bagus sekali. Nah, kemudian tadi saya keliling-keliling dulu sekitar sini, masuk sudah kebaktian. Begitu kebaktian, mungkin teman-teman tadi kalau misalnya masuk ke dalam masalah ini, tadi mungkin saya ingin bertanya, waktu pas melangkah dari pintu sana, itu kaki kanan duluan atau kaki kiri duluan? Waktu masuk tadi masuk kan? Masuk kok. Masuk kan? Masuk ya. Nah, waktu pas masuk tuh tadi di pintu sini itu kaki kiri duluan atau kaki kanan duluan? Nggak mungkin lompat dong gitu kayak pocong, nggak mungkin kan. Kaki kanan atau kaki kiri duluan? Tuh bingung kan? Tapi masuk kan? Buktinya ada nyampe sini, ya kan? Itu tanda bahwa hidup kita itu belum benar. Kalau saya karena mau bawa topik itu saya udah ingetin. Tadi pas melangkah saya kanan duluan. Gitu. Padahal kenyataannya kadang-kadang ya suka nggak ingat juga. Untuk apa saya mengingatkan hal itu? Itulah yang namanya tadi ketidaksadaran kita. Kita sering sekali bahwa dalam kehidupan kita badan hidup nih, mata melek, napes. Tadi pemimpin kebaktian luar biasa suaranya ya. Saya dengerin gitu ya, pemimpin kebaktian, suaranya bagus sekali. Benar, ini saya terus pujian yang tulus dari dalam hati saya paling dalam. Cile. Ininya maksudnya tata ininya tuh begitu pas baca tanda mayatnya tuh, saya jadi ingat pas jadi guru agama kalau lagi nilai baca pahita gitu. Wah ini pasti dapat 9 ya gitu ya. Nah kan tadi pemimpin kebaktian kan mari kita meditasi gitu kan, tapi objeknya cinta kasih. Coba kalau objeknya nafas gitu kan. Nafas, sadar gak tadi nafas? Sadar nafas? Keluar masuk sadar? Yakin sadar? Udah berapa kali tadi nafas? Nah mati kan? Coba kalau sudah udah berapa kali tadi nafas? Nah itulah tanda bahwa hidup kita tuh tadi begitu. Mata memang melek, hidup kita nafas masuk keluar, tangan gerak segala macam, kaki gerak, semuanya gerak. Tapi kita tidak pernah sadar apa yang kita gerakkan, apa yang kita perbuat itu kita nggak sadar. Udah gerak begitu aja.
Itu contoh-contoh kecil di dalam kehidupan yang menandakan bahwa hidup kita belum benar, gitu ya. Bahkan yang terjadi adalah kalau misalnya tadi teman-teman kesini belum makan kemudian makan. Siapa yang kalau biasa kalau makan itu nggak langsung makan? Kebiasaannya begitu pas makan difoto dulu. Siapa yang punya kebiasaan begitu? Makan nih, bos, udah datang nih makanan, catat, yes, difoto dulu. Itu biasanya cewek tuh ya kayak gitu. Dimasukin ke Instagram. Terus yang saya heran ada yang like. Emang yang like ikut makan? Ikut begini? Ikut makan? Enggak. Ngapain like? Misalnya contoh, ya kan? Ngapain like coba? Gitu, ya kan? Nah itu satu contoh-contoh kecil bahwa hidup tuh badan kita hidup, tapi apa yang kita lakukan kita nggak sepenuhnya sadar. Gitu ya. Nah, itulah hidup yang tidak hidup, gitu ya. Itu hidup yang tidak hidup, gitu ya. Nah, oleh sebab itu maka rekan-rekan sedama sekalian, saya ingin mengajarkan hari ini bagaimana cara hidup yang benar, gitu ya. Itu konsentrasinya seperti itu ya. Walaupun hidup saya nggak benar banget sih, iya dong, gitu. Mau tanya kehidupan saya sehari-hari, tanya aja sama istri saya. Mau ada orang juga. Lagi malah ikut sih. Saya jadi contoh. Itu yang di belakang yang baju coklat gitu ya. Nah itu lumayan dia laku juga orang kayak saya ya. Tanya dong sama dia kenapa dia mau sama saya. Bukan dia yang mau sama saya mau sama dia. Kita cerita dulu ya tentang istri saya. Mumpung dia ada di situ, biarin. Saya biasanya kalau ceramah, saya cerita istri saya posisi lagi nggak ada, disangka nggak gentleman. Nah sekarang saya ada di belakang, kita ceritain juga. Tanda saya gentleman, cerita juga. Gitu. Jadi istri saya di belakang tuh, ya. Dia itu ya kayak umat biasa, umat tadi itu. Pemimpin baktia yang di situ suaranya hebat sekali. Itu kalau dilihat sama saya itu dari dulu memimpin kebaktian, ceramah. Nah, segelintir umat itu salah satunya ada istri saya. Istri saya beda sama saya. Jadi dia anak semua minggu, saya udah kuliah. Dia anak SMP, saya S1. Kuliah. Beda 7 tahun. Beda 7 tahun. Gitu. Dia SD, saya SMP. Ya, kaki. Nah, jadi saya ngeliatin dia itu waktu dia pas SMP. SMP datang melihara saya. Cakep. Saya pepet. Anak SMP. Saya pepet. Saya kepo, tanya-tanya gitu. Namanya siapa? Dulu kan masih sistem catet ya, catet absen. Catet dong teleponnya biar saya bisa kalau ada apa-apa segala macam. Itu ceritanya. Udah. Terus mimpin dong, belajar mimpin dia nggak bisa gitu kata gitu, lama-lama kan dekat ya, gitu kan. Nah, tahu nggak kenapa dia bisa sama saya? Kalau saya akan merenungkan, ternyata hidup saya itu benar. Itu kesimpulan. Kenapa begitu? Mau tahu? Ini sejarah sungguh sangat luar biasa. Saya ceritakan di sini. Begitu dia udah jadi istri saya. Ini pesan siapa yang saya nikah semua. Belum nikah kan? Belum nikah ya? Ini juga belum nikah? Oke, baik. Ini saya ceritakan. Nah, ini bagi yang wanita-wanita yang belum menikah, tolong jangan melakukan ini. Karena ini sudah kejadian. Ini serius. Inilah efek hidup yang benar. Istri saya di belakang itu setelah jadi istri, dia baru ngomong sama saya. Ternyata dia itu dari SD sudah kenal saya. Jadi posisi waktu dia SD,
Saya kan nanti SMP atau SMA gitu. Jadi saya satu sekolah sama dia. Dia udah lihat saya. Terus hari Minggu dia lihat saya di wihara dekat sekolah saya, ya kan? Jadi dia lihat, itu kan kok Erik. Iya. Dia jadi ngobrol, anggap aja nama kebaktian temennya. Dia ngobrol. Ketemu di sekolah nih katanya. Dia cerita sama saya. Kok dulu tuh ya, gua sama si X ya. Dia bilang begini, itu kan kok Erik ya? Iya, yang di wihara itu ternyata si calon istri saya. Waktu itu kan masih kecil, belum jadi istri saya. Ternyata dia ngusip sama temennya. Dia bilang, itu kan gue yang bina-bina itu kan. Ini sama lah kayak Pak Yos, di sini kan ada beberapa. Ternyata dibandingkan sama pengurus wihara yang lain. Sama koko-koko wihara yang lain itu dibandingkan sama saya. Dia ngomong sama temennya itu yang sama-sama ya, dia ngomong itu ya di antara koko-koko yang lain, kok Erik itu adalah koko yang paling jelek. Apa tadi dia bilang apa? Dia bilang apa tadi? Koko yang paling jelek. Saudara, terutama yang wanita. Saya kasih tahu. Ini sudah gara-gara dia pembina. Itu nanam kamu buruk. Kira-kira kalau di wihara ada dewa-dewa di sekitarnya, dewa-dewa dengar. Enggak benar. Menghina wihara. Kalau ada dia siapa yang harus wihara, dia kan gitu. Akhirnya 15 tahun kemudian dia kan menanam tanaman jelek. Akhirnya 15 tahun kemudian jelek, makan jelek. Permanen. Jadi suami. Nah, makanya ya, yang perempuan, tolong kalau ada orang jelek, jangan itu perempuan tadi itu yang dibaca mimpi kebaktian itu benar. Kamayuni, Kamapati sama. Ya kan? Aku adalah milik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri. Itu benar. Jadi kalau teman-teman sampai menghina orang, maka nanti malah makin dekat. Hati-hati. Dan ini udah kejadian. Itu contohnya nyata, terpampang nyata. Gara-gara dia menghina saya. Akhirnya 15 tahun kemudian permanen. Jadi istri saya. Nah, saya kan tetap jabat. Jadi pemimpin biarin dia katain jelek. Akhirnya dia jadi istri. Kena omong sendiri. Apa buktinya kok Erik kayak begitu? Wah, kok Erik kayak ini aja segala macam. Coba Anda lihat mall. Pernah jalan mall? Pernah kan? Pernah lihat pasangan pacar apa kekasih kalau lagi di mall? Pernah lihat? Iya, pernah. Pernah lihat ya? Pernah. Coba. Pasangan kekasih itu kebanyakan wanitanya cantik, cowoknya wanitanya cantik, cowoknya standar, kurang cakep gitu ya, nilai 9,5, bagus dong 9,5 ya, dari belakang 9, depan setengah. 9,5 itu tanda keadilan dunia ya, itu tanda keadilan dunia gitu ya. Jadi nggak usah makanya jangan nginang-nginang jelek nanti itu contoh hidup yang tidak benar gitu ya. Nah itu karena hidup saya benar, maka saya bisa dapat istri yang luar biasa cantik. Ya, itu sejarahnya. Dia hari ini saya aja. Dia pikir karena dia ikut saya nggak mau ngomongin, saya malah bebas.
Gitu. Nah sekarang saya akan cerita bagaimana hidup yang benar. Kenapa saya bisa dapat dia dan segala macam dan cerita ya. Nah ternyata hidup yang benar itu konsepnya ternyata harus dua. Ini saya baca pada sekarang. Konsepnya dua. Yaitu apa? Tidak hidup di masa lalu atau tidak hidup di masa depan. Oke? Tidak hidup di masa lalu dan tidak hidup di masa depan. Itu konsep kunci hidup yang benar. Jadi kalau begitu ceritanya bagaimana? Hiduplah masa sekarang. Jangan hidup di masa lalu, jangan hidup di masa depan. Kenapa? Karena masa lalu itu sudah berlalu. Dia sudah tidak bisa diulang. Dia sudah nggak bisa diulang. Atau masa depan tidak perlu ditakuti terlalu berlebihan karena belum tentu kejadian begitu, ya kan? Konsepnya itulah hidup yang benar. Kita akan bahas bagaimana contoh tidak hidup di masa lalu. Oke. Mau contohnya yang mana nih? Yang cewek atau yang cowok duluan? Saya punya contoh ada yang cewek ada yang cowok. Yang cewek mulu. Tadi kan udah istri saya udah dibahas. Oh ladies ya, ladies first. Oke. Enggak. Cewek itu manusia itu unik. Oh bener ini saya serius. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya dosen psikologi. Sehari-hari saya di psikologi. Psikologi itu mayoritas itu perempuan. Benar. Saya kuliah. Temen geng saya. Itu kami bertujuh. 6-nya cewek. Jadi saya nemenin cewek-cewek kemana-mana, ke mall apa segala macam parah. Sebelum ngomongin cewek, kita punya cowok. Kita punya cowok. Ya. Cowok kan ini? Oh iya. Oh kali nggak yakin. Cowok. Bisa jadi ya. Sekarang banyak badan cowok dalamnya ngeping. Ya kan? Ya. Ini kalau kita pakai cowok ya. Kalau kita mau beli sesuatu, misalnya saya mau beli pulpen ke toko-toko, itu langsung menuju ke tempat pulpen atau keliling dulu. Ini cowok-cowok. Mau beli pulpen nih, itu di situ kan ada rak pulpen. Kita langsung menuju ke sana atau kita lihat-lihat dulu ya samping-sampingnya ada botol-botol. Langsung ke tempat pulpen. Itulah cowok. To the point. Kalau kita sampai muter dulu, itu cowoknya udah diragukan. Pakai muter dulu, pakai lihat-lihat dulu, ini apa ya? Ya itu, apalagi megang botolnya udah begini, wah udah kacau. Itu cowoknya udah diragukan. Ya, begitu ya. Nah, kalau cowok sejati nyari pulpen, dia ke pulpen, ambil pulpen. Kebanyakan cowok begitu. To the point, mau nyari apa ya? Akan ke situ langsung. Kalau cewek mana? Kalau cewek ditanya, ke mall ngapain? Ya lihat-lihat aja. Enggak nyari pulpen, enggak nyari apa, keliling aja dulu. Keliling sampai 2 jam enggak ada yang dibeli. Itu cewek bisa. Iya kan? Buta-buta itu bisa. Orang cewek kalau misalnya nanya pilihan ada aja bisa ada pilihan ketiga kok. Wah Erik, ini baju bagus mana nih? Baju hitam atau baju putih? Mau ke pesta? Nanya, baju hitam atau baju putih? Pilihan cuma 2 kan? Baju hitam atau baju putih? Kalau ditanya begitu kalau cowok, misalnya baju hitam apa baju putih? Hitam deh. Oke dong. Selesai. Cewek nggak bisa begitu. Enggak selesai. Pilihan tadi bagi 2 ya. Pilihan 2 ya. Baju hitam apa baju putih? Oke. Hitam deh. Selesai. Cewek. Enggak. Dia bilang begini. Hitam nih. Kita jawab hitam deh. Cewek dia bilang begini. Enggak biasa ya.
pesta hitam terus. Tadi dia minta pendapat. Kenapa lu sekarang yang menggiring pendapat itu? Ya kan? Akhirnya karena udah itu, ya udah deh pilihan kan dua, hitam atau putih kan? Ya udah putih deh putih. Harusnya selesai dong, pilihan kan dua. Enggak kelar. Aku sih suka pakai baju yang putih. Tapi lengannya kebuka. Entah kalau lengan kelihatan gede enggak ya? Tapi karena udah menunjukkan udah semakin malam, ini kondangan udah mau wah segala macam. Ya udah kalau gitu balik ke yang hitam. Langsung ceweknya marah. Jadi menurut kamu lengan aku gede? Mati loh. Habis. Itu contoh yang udah gak benar tuh yang model begitu. Nah gitu ya. Tadi kan kita sepakat mau kasih contoh yang hidup di masa lalu. Saya punya teman cewek sampai sekarang nggak nikah. Terakhir saya ketemu dia di satu pesta. Saya udah tahu cewek manusia begitu, main saya tembak aja. Wih, apa kabar? Kok belum kawin? Salah. Tapi ya karena deket kan, udah saya aja terus. Kok belum kawin? Gue udah dua. Kok belum kawin? Tahu dia jawab. Waktu dia jawab, dia jawabnya aja mendesak. Nah jawabannya ini yang saya catat. Saya akan menggunakan di dalam hati saya. Semua cowok brengsek. Apa tadi dia bilang? Semua cowok brengsek. Cowok. Iya. Kenal sama teman yang lagi saya mau dikatain brengsek. Kenapa? Karena semua cowok brengsek. Bahkan yang lagi pegang kamera dibilang brengsek. Karena cowok. Kenal sama teman yang lagi saya enggak. Urusannya cuma pegang kamera, dibilang brengsek. Itu teman saya. Saya bilang dong sama si teman saya ini, loh semua cowok brengsek, gue juga cowok. Berarti gue juga brengsek. Emang gue apain hidup lu? Saya gituin. Dia bilang, enggak termasuk lu lah. Tadi katanya bilang semua cowok. Enggak, kan gue cowok gitu. Kenapa sih? Nah, ternyata dia hidup di masa lalu. Kenapa itu? Ternyata dia punya pasangan. Pacarnya, mantan pacarnya dia. 10 tahun menjalani hubungan sama dia. Endingnya jadi sakit hati. Dia bilang hati sakit hati. Hati di sini coy. Ini jantung. Hati itu di sini. Udah salah. Ya. Nah, jadi kalau bilang sakit hati gue salah di sini. Ya. Hampir saya benerin hati di sini dong. Ya, bukan di sini jantung. Kalau di sini paru-paru, di sini otak, gitu, ya kan? Nah, gitu. Kita benerin. Dia bilang sakit hati. Coba bayangin, mantannya dia, gara-gara mantannya dia, kita nih coba bilang brengsek. Itu contoh dia hidup di masa lalu. Kenapa? Dia tidak bisa move on dari masa lalunya dia. Kalau bahasa muda, ya kan? Ya, nggak bisa move on. Move itu apa? Gerak, on, nyala, gerak, nyala. Nah, jadi karena dia tidak bisa berkutik di masa lalunya dia, sehingga dia menganggap semua cowok akhirnya katanya brengsek. Padahal yang cuma cowoknya satu itu, kita kan nggak ikut-ikutan, ya kan? Tetapi kami dia mengeneralisir untuk semuanya, akhirnya semua orang bentukan cowok semua akhirnya dia bilang brengsek. Dia hidup di masa lalu dia. Oke? Kalau begitu kan ceritanya kan menderita ya. Coba kalau tuh cewek ada di sini, apa yang terjadi kira-kira? Ngelihat cowok-cowok di sini. Kan brengsek. Begitu jadi. Apalagi begitu sujud di hadapan Buddha. Buddha apa?
waduh, ya kan begitu ceritanya, ya kan begitu, nggak ada urusannya sama Buddha gitu kan segala macam. Begitu dia lihat, oh Buddha nih kan jenis kelamin, wah kan jadi begitu, ya kan? Saya nggak berani ngomong sebenarnya kan nggak tahu. Tapi kan kira-kira kan begitu ya, iya kan? Karena dia hidup di masa lalunya dia, akhirnya semua cowok digeneralisir, kan begitu, iya kan? Ada Bante tinggal di sini, Bante, nah Bante kan cowok, kan kacau, ya kan? Itu contoh yang cewek. Nah contoh yang cowok ada lagi, jadi nggak cuma cewek, kejadian orang hidup di masa lalu, cowok juga bisa. Teman saya ada cowok satu ngeselin. Dia kalau jalan di jalan raya, dia tidak mau jalan di trotoar. Sebagai pejalan kaki harus jalan kaki jalan di mana? Trotoar. Dia tidak mau jalan di trotoar. Dia mau jalan di mana? Di jalan raya itu. Itu kan berarti diklakson motor dong. Udah deh jalan. Apa yang terjadi? Ya udah saya tanya dong. Lu jalan kaki di trotoar lah. Kenapa di jalan raya begitu? Tahu jawaban dia? Dia bilang begini. Gua tahu mama. 3 tahun lalu gua kepleset pisah di trotoar. Gara-gara kejadian dia kepleset di kulit pisang, akhirnya dia tidak bisa move on dong, hidup di masa lalunya dia. Akhirnya begitu dia lihat trotoar, dia beranggapan semua trotoar di dunia ini isinya kulit pisang semua. Kan kira-kira begitu kan? Iya kan? Akhirnya begitu dia menghindari trotoar. Saat itu saya ingin memberikan pencerahan. Saya bilang, lu kan jalan dalam seumur hidup kan mungkin bisa sejuta kali. Iya benar kan? Udah sejuta kali kan. Lu kepleset pisang sekali. Berarti probabilitas untuk kena kulit pisang dan kepleset lagi kan 1:1 juta. Betul nggak? Oh, itu kan kemungkinan satu. Mau di jalan aja, kemungkinan sangat kecil. Wah, saya pikir dia cerdas. Saya pikir dia terima kasih Rik, saya nggak taunya apa yang terjadi. Jadi itu tadi karena orang tidak bisa move dari masa lalunya. Saya udah omongin begitu aja, dia ngomongnya seperti ini. Berarti tetap ada kemungkinan kan kampret begitu. Walaupun kemungkinannya berarti kan tetap ada kemungkinan deh. Kan kurang ajar begitu. Udah diomongin kemungkinan kecil, tapi dia tetap ngomong begitu. Ribet kan? Itu badannya hidup, tapi hidup otak nggak hidup. Dia hidup di masa lalu. Dia selalu ketakutan masa lalu. Yang cewek ketakutan melihat cowok, yang cowok ketakutan melihat trotoar. Kan? Ya kan? Itu seperti itu. Bahaya nggak? Bahaya karena tidak bisa move on dari masa lalu. Ya kan? Hidup di masa lalu. Itu kan sudah kejadian udah lewat. Udah nggak bisa diperbaiki lagi kan? Ya mau diapain gitu. Kita belajar dari apa yang sudah terjadi di masa lalu. Yang cewek tadi, kalau misalnya dia dapat cowok yang gagal, dia jangan cari cowok yang kayak gitu. Cowok banyak tipenya. Ada yang seperti masnya di depan ini, ada yang megang kamera, kan cakep tuh yang megang kamera. Luar biasa, lebih ganteng lagi saya. Nah itu jangan nih yang di belakang. Cari banyak kok cowok di dunia. Yang cowok juga kalau melihat trotoar tadi kan nggak semua trotoar ada kulit pisang. Seandainya dia bisa berpikir begitu, dia kan jadi belajar kehidupan masa lalu, betul? Nah itulah yang harus dilakukan, gitu ya. Kan begitu masa lalu kita belajar. Oke? Nah bagaimana dengan masa depan? Masa depan itu belum tentu kejadiannya begitu. Apa yang kita takutkan belum tentu kejadian. Di sini rekan-rekan sedang sekalian muda-muda ini kebanyakan apa ya? Mahasiswa bekerja. Ini yang di sini. SMA. Oke. Ya saya pernah SMA juga.
SMA tuh berarti kan masih ada ujian. Kalau pas ujian itu ujian tertentu yang menakutkan, itu takutnya di malam sebelumnya kan? Pasti kan di malam sebelumnya kan pasti mikir kan, aduh soalnya gimana ini ya besok ya. Aduh pasti menakutkan nih soalnya yang ini apa yang nggak taunya soalnya itu yang keluar ternyata udah kalian bayangkan. Pernah nggak ada kejadian seperti itu? Itu dia. Ya kan? Itu dia. Jadi belum tentu semenakutkan yang Anda khawatirkan. Kalau Anda selalu khawatirkan masa depan, ternyata nggak begitu kan rugi malam sebelum, ya kan? Seperti mama saya. Mama saya itu sangat takut saya tidak nikah waktu itu. Waktu sebelum dapat yang itu. Dia belum hadir pada saat itu. Gitu. Waktu dia belum ada, waktu mama saya belum melihat dia, gitu ya. Mama saya tuh takut saya nggak nikah, karena jadi pengurus wihara dan segala macam kan. Sampai nanya begini, Rik, di wihara nggak ada cewek, buset, vulgar banget mama saya tuh ngomong, di wihara nggak ada cewek, cari cewek di wihara, sampai begitu. Terus sampai mama saya ke wihara tuh sampai Surabaya, sampai Ciamsi, sampai Ciamsi. Kalau di wihara seperti ini kan nggak ada cewek, di wihara saya ada Ciamsi. Kocok, anak gue dapet jodoh apa kagak gitu. Coba. Ciamsi di wihara saya itu ada patung Kuan Im-nya. Gini, Anda nanya ke Kuan Im nikah. Kenapa Anda nanya sama orang gak nikah? Coba. Kuan Im kira-kira kalau ditanya begitu enggak? Nih ada Kuan Im nih di sini, terus ada orang nanya, Kuan Im, anak saya nikah enggak? Kalau Kuan Im bisa jawab, dia akan jawab enggak tahu. Kan jadi begitu dong. Kira-kira begitu. Anda sama nanya. Sama kayak Anda ke Bante anak saya kira-kira laku enggak? Belum tahu. Oh, gue juga enggak nikah. Kira-kira kan begitu, ya kan? Tapi mama saya nanya, sampai khawatir banget. Karena apa? Karena perilaku saya pada saat itu kok kayak mirip-mirip motor, jadi kayak Bante begitu. Saya itu pakai baju sama merah, botak begitu, pakai jubah, gitu kan. Mama saya kan takut, aduh. Padahal kalau saya jadi Bante, kan saya tiga bersaudara cowok semua. Kakak saya udah nikah duluan, adik saya dahuluin saya. Ya udah dong, terus magang udah ada. Saya nggak nikah nggak apa-apa. Tapi jangan itu buktinya. Akhirnya laku, kan? Nggak usah khawatir. Akhirnya ada yang mau juga kok. Iya kan? Kenapa ada yang mau? Karena itu tadi saya tidak khawatirkan masa depan. Bahkan pada saat itu saya mengancam dunia. Ya udahlah. Kalaupun saya tidak nikah, udahlah jadi Bante. Kayaknya dunia nggak mau saya jadi Bante, nggak cocok. Akhirnya dapat yang di belakang itu. Waktu pas dapatnya di belakang itu ya nggak cuma dia kakak buat kamu buruk, saya juga melakukan pendekatan. Saya juga belajar dari kesalahan saya. Jadi kunci hidup yang benar adalah masa lalu jadikanlah pelajaran untuk menyongsong masa depan. Masa lalu saya itu saya merenung, kenapa saya tidak dapat jodoh? Ngerti saya juga. Akhirnya saya dapat yang di belakang itu juga perjuangan luar biasa. Jangan dipikir saya tidak pernah nyari pasangan hidup. Dari SMA saya juga nyari. Di SMA tadi ngomong SMA. Saya posisi di SMA nyari calon pasangan hidup, anggap aja pacar anak SMA. Nah, coba saya survei ini yang perempuan ya. Kira-kira bagaimana kalau misalnya ada cowok mendeketin Anda ya, ini cowok nih ya, perempuan nih ya. Kalau ada cowok mendeketin Anda,
dia ingat hari ulang tahun Anda terus ngasih hadiah. Seneng nggak? Seneng nggak? Pemimpin kebaktian juga kalau ada cowok deket gitu, terus kasih hadiah seneng. Lagi ulang tahun kasih hadiah seneng kan? Seneng. Buka dong hadiahnya. Makanya saya bilang itu cewek paling jijik sama saya. Sebelum dapat yang ini, kalau yang ini enggak, menurut saya udah belajar dari masa lalu itu tadi, belajar dari kegagalan saya waktu nembak anak SMK. Anggap aja kebaktian, anggap aja saya nembak kebaktian, anggap aja. Coba main kebaktian kalau saya tembak pakai hadiah begini, jijik. Begitu dibuka, kaset audisi. Gini loh, gua tahu, gua tuh mimpin kebaktian tiap minggu, gua tahu gitu. Tapi ya, lagi ulang tahun dikasih kaset lagu Budis. Lu mau aku berlindung, lu kasih bagaimana pemimpin kebaktian waktu pas buka begitu. Enggak ya? Kesian gak ya ngasih aja? Kesian gak? Apa sih? Pantes cewek SMK yang saya taksir itu, dia begitu pas pasca saya kasih hadiah itu, bukannya mendekat malah dia menjauh. Melihat saya dari tangga sini, dia ke tangga sana, menghindar. Saya bilang, kenapa sih? Apa sih salah saya? Saya kan sudah baik, benar baik. Goblok. Kasih Budis. Nah begitu ngincer yang itu kan enggak. Saya sudah belajar. Kayaknya kasih lagu Budis enggak begini ceritanya. Akhirnya itu saya tungguin di depan tangga sekolah. Saya udah lulus. Saya tungguin dia di depan tangga sekolah. Ada apa kok? Ini mau titip ini. Saya tuh banyak alihinya pada saat itu. Dia kan masih sekolah kan. Saya titip undangan nih. Undangan tolong bagi dong ke teman-teman muda di kelas. Oh iya kok, iya. Ya. Nah ini sekalian nih di hari ulang tahunnya dia hadiah nih. Apaan? Ulang tahun kan? Oh, enggak usah kok. Udah. Cewek ini bahasa ternyata. Ini saya ajarin. Bahasa ternyata cewek kalau dikasih hadiah dia nolak agak itu mau itu dia begini enggak kok udah tarik begitu dibuka udah saya belajar dari kesalahan. Enggak benar ini, ya kan? Hidup yang benar itu belajar dari kesalahan-masa lalu dan jangan khawatir akan masa depan. Hiduplah di masa sekarang. Saya enjoy di masa sekarang. Saya lakukan yang terbaik. Waktu pas saya kasih hadiah, semoga bahagia. Nih, hadiah ulang tahun. Udah, saya nating tulus sih. Tapi saya punya keyakinan ini kayaknya oke. Begitu dibuka, ini udah oke. Akhirnya jadi istri saya. Hadiahnya apa? Udah nggak kasih lagu Budis lagi. Ya. Apa? Buku Parita. Bukan. Bukan. Begitu dibuka, udah nggak ada hubungannya sama agama. Nggak ada. Boneka babi. Saya kasih boneka babi. Si calon istri saya itu si Yayang tanya dong sama saya. Waktu itu zamannya masih SMS. Kok makasih hadiahnya, tapi kenapa boneka babi? Itu filosofinya sih. Loh, kan kok coba. Gitu. Jadi dia bakal ingat ada babi yang ngincar dia gitu, kira-kiranya kan gitu.
gitu, belajar gombal dikit gitu ya. Jadi kalau yang belum punya pacar nih ya cowok-cowok, jangan, saya titip pesan, jangan kasih apa kaset budis apa kayak budis jangan, bukannya nggak baik, itu sangat baik, tapi itu kalau mau kebaktian aja ya. Kalau lagi dalam membina segala macam, jangan hindarin ya yang kayak gitu. Nah itu adalah hidup yang benar. Jadi hidup yang benar itu adalah bebas dari masa lalu. Ya belajar dari masa lalu. Kesalahan masa lalu udah. Ya, kita belajar dari masa lalu. Apa yang mengkhawatirkan di masa depan belum tentu kayak gitu kok. Kita berbuat aja yang terbaik hidup hari ini. Hidup hari ini adalah hidup yang paling penting. Nikmatin apa yang terjadi di pagi ini, nikmatin. Seperti saya sudah menikah, saya nikmatin. Belum tahu ya rasanya punya anak ya. Belum kan? Belum ada yang punya anak kan? Ini nanti begitu saya pulang, anak saya nyamperin semua. Anak saya dua, satu cowok, satu cewek. Sifatnya kebalik. Sifatnya kebalik. Yang cowok lemah lembut, yang cewek beringasan. Tuh. Yang cowok ini kalau saya pulang, yang cowok anaknya pijitin papa dong, injek dong, injeknya enak kalau yang cowok, injek asik, berperasaan kalau yang cowok, yang cewek lompat, hajar badan, itu yang cewek. Saking galaknya cewek segala macam, saya sampai berpikir ini di masa depan ini kalau cewek galak begini bisa nggak punya pasangan hidup, bahaya dan begini. Akhirnya saya ajarkan cinta kasih, kan bapaknya pacaran, masa bisa menghandle anaknya yang punya cinta kasih, ya kan? Akhirnya saya ajarkan bagaimana cinta kasih. Tahu caranya begini, ada dalam satu mantan guru agama saya itu meninggal, dikremasi, bekas abunya ini dikasih lihat ke kita, fotonya kan, kasih lihat. Nah kebetulan fotonya itu saya simpen, saya panggil dia kan dek, sini dek, nih tuh kalau mati begini nih dek, jadi apa dek? Ya kan, terus papa sama kayaknya meninggal apa duluan deh, sotoy. Siapa tahu meninggal barengan. Ya kan? Tapi lagi begitu kan saya harus hati. Tahu anak saya jawab apa? Dia bilang begini, pikiran anak kecil begini, terlalu simpel. Dia bilang enggak, apa nggak mungkin mati. Dede doa apa hidup terus. Canggih. Tahu gitu gue datang ke hari gue doa panjang umur terus bisa begitu. Enggak. Nah, jadi dia jawab saya mikir, saya bilang enggak deh. Dede baca doa apa tetap tua, apa tetap mati. Anak saya yang kedua, apa buktinya papa tua? Dia kan nanya gitu. Apa buktinya papa tua? Saya pikir cepet. Nih deh, lihat apa udah ada uban. Di sini udah ada uban. Lihat ada uban. Terus saya bikin dramatis, namanya kan anak kecil kan harus dramatis. Nanti lama-lama deh, rambut papa putih semua, di kulit pada jatuh semua, keriput, terus papa jalan pakai tongkat, ngomongnya, mulai ngembang, mulai keluar air mata. Masih hatinya. Dia bilang begini. Paling kena bedak. Uban kena bedak. Paling kena bedak katanya. Wah, dia bilang kena bedak. Saya bilang, ya udah coba hapus. Hilang enggak? Enggak hilang kan? Enggak hilang. Coba lihat Mama enggak ada uban. Apa ada uban? Pasti Papa mati duluan dari Mama. Saya pikir dia mati sudah. Udah. Wah nangis kan kejar kan, mamanya tuh langsung panik loh. Dek kenapa dek? Itu tuh papa mau mati duluan. Yes, anak gue nangis. Emang
bikin nangis. Untuk mengajarkan karuna, mengajarkan cinta kasih, gitu kan. Dia bilang, itu tuh papa mati duluan. Mamanya kan langsung panik. Enggak, papa cuma bercanda itu. Iya, bilangin mah, papa nggak boleh mati sebelum dedek menikah. Asik. Beyond banget gitu. Apa tadi dia bilang? Papa nggak boleh mati sebelum dedek menikah. Nah, karena sudah keterlanjuran, saya bilang, iya deh, papa janji, papa nggak akan mati sebelum dedek menikah. Nah, gitu dong pak. Jadi dedek menikah, papa mati. Nangis lagi. Yes. Akhirnya tuh sepanjang malam itu tuh mamanya udah tidur. Mamanya kalau saya ceritain gini nggak tahu dia. Tapi saya belum tidur. Saya kan kadang masih suka segala macam. Saya ngeliat ke si Dede tidur. Jadi sesekali tuh dia begini. Lihat bapak gua mati. Yes. Nah, itu kan saya berhasil kan mengatakan si kasih sayang. Dan akhirnya sekarang sayang banget. Dia sayang banget. Gitu. Karena takut bapaknya mati. Ya. Nah, itu saya ngajarin dia yang benar bahwa sebenarnya ya bisa mati. Saya kasih tahu gitu sih. Saya kasih tahu namanya ada macam. Bahkan saya sudah bilang ke istri saya, kalau saya mati saya nggak mau dibakar, saya nggak mau kubur. Saya mau badan saya ini kalau ada yang berguna, sumbangkan mata guna semua, congkel kasih, lidah guna congkel kasih, usus mau dibikin soto babat silakan, kasih aja. Terus sisa badannya diapain? Potong cincang, lempar ke kebun binatang, kasih macam bayar. Jadi kalau yang lain ceng-ceng itu kekuburan atau tebar bunga di laut, kalau ini enggak ceng-beng kebun binatang. Ketandang ya. Tuh suamiku ada di situ tuh. Itu coba buat bercandaan sih, tapi itu buat ngomongin bahwa hidup ya hidup gak usah takut. Ngapain sih takut mati? Ya mati itu. Anda takut mati ya juga mati. Anda nggak takut mati ya juga mati. Itu kan kenyataan hidup, ya kan? Nah, soal itu maka saya ajarkan kepada teman-teman, marilah kita tidak perlu takut akan masa depan. Masa depan belum tentu sebenarnya apa yang kita pikirkan, yang kita khawatirkan. Masa lalu sudah berlalu, dia sudah bisa berubah. Oleh sebab itu, kita belajar dari kesalahan kayak tadi. Masa anak SMP pakai kaset, kasih boneka baru. Teman saya mau lebih parah. Dia nembak istrinya. Teman saya itu nembak istrinya pakai bunga kamboja. Lebih parah dari saya kan. Dapat istrinya yang sekarang bunga kamboja warna putih. Itu kan kuburan kan. Mending yang kuning, yang putih. Sama batang-batangnya masih ada getahnya. Tahu diambil dari mana? Dikasih calon istrinya kan nanya, kamu kasih bunga kamboja ini kenapa? Mana gombal parah. Terus istrinya kelompok lagi ngomong. Ini bunga kamboja, hidupnya di mana? Di kuburan. Nah, seperti inilah cinta kepada dia tetap hidup di tengah-tengah cinta dalam mati. Asik. Aduh, jadi istri tuh, ya. Nah, cobain. Gak yakin berhasil. Kejadian unik aja. Jadi tuh teman saya lagi ada di Amerika tuh istrinya. Tapi saya kerenung sih. Bego. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ya namanya jodoh ya. Itu kan kata-katanya berarti ngomong banget ya. Iya ya biasa. Itu kalau nggak ada dengan kang baik yang sangat besar tuh bisa. Bunga kamboja. Ya. Itu masih mending saya kasih boneka baru. Dia bunga kamboja. Lebih paham. Tahu ambil dari kuburan. Ya. Nah, itu ya kan sekarang belajar dari masa lalu, tidak perlu khawatir akan masa lalu. Ya sudah. Khawatir masa depan apalagi belum kejadian.
berbuatlah yang terbaik di masa sekarang. Itulah hidup yang benar. Sadari, saya punya kebiasaan sampai pup saja. Kalau pagi-pagi lagi pup, BAB, saya lagi BAB, itu. Saya buat BAB saya itu merenung. Suki Hoto. Saya gitu kalau BAB saya Suki Hoto. Suki Hoto kita artinya semoga bahagia. Suki itu ya, itu kan mantan makanannya. Betul ya? Tadi malam Anda makan apa? Nasi goreng apa segala macam. Keluar nasi goreng enggak. Udah begitu bentuknya. Pertanyaan saya, kalau udah keluar bentuknya kayak begitu, mau nggak dipungut lagi terus Anda makan? Enggak kan? Enggak. Renungkanlah itu sebagai masa lalu Anda. Kalau Anda punya mantan, ngapain Anda scrolling FB-nya? Itu sudah mantan. Seperti mantan makanan tadi. Mantan makanan yang udah jadi TAI. Siram, flash, jeder. Ngapain Anda mantan Anda di mantan pacaran Anda scrolling, terus Anda bilang nggak jadi sama gue sih, coba jadi sama gue, pasti lu berbahagia. Sotoy, belum tentu. Ya kan? Ngapain Anda scrolling? Itu udah mantan, udah TAI. Wah, flash, ya, itu saja tidak pernah. Bahkan begitu aja bisa tidak pernah. Jadikan itu renungan juga untuk Anda, ya. Kita biasakan hidup kita, jalani hidup kita sehari-hari, hidup yang hari ini yang sekarang dengan sebaik-baiknya. Maka Anda bisa jalan yang benar dan berbahagia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga kita semua belajar banyak dari apa yang kita sharing hari ini, walaupun lebih banyak ketawa. Ya, baik, terima kasih semua. Selamat malam, Suki Hoto semuanya. Semoga semua hidup berbahagia. Satu. Selamat malam, terima kasih.